Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bersama Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Dr. Haji Wi Musafirin, sekarang sedang berada di sebuah kebun kopi di atas ketinggian lebih kurang 800 meter di atas permukaan laut di Dusun Gongdatu, Desa Rarak-Runges, Kecamatan Berangreak, Kabupaten Sumbawa Barat. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat Pak Bupati? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini tempatnya asik Pak Bupati dan sejuk. Betul, sangat menarik. Sangat menarik. Ya. Tempat ini kelihatannya sering dikunjungi tamu ya Pak Bupati? Betul. Jadi sejak akses ini terbuka bagus, infrastruktur bagus, jadi ini juga menjadi salah satu spot wisata yang ya cukup terkenal juga di Kabupaten Sumbawa Barat. Infrastruktur mulai dibangun ke tempat ini sejak Ya, kapan? itu Pak? sebetulnya sudah dari awal tapi tidak tuntas-tuntas ya. Nah, sehingga pada saat ya kampanye 2015 itu yang kita coba berkomitmen sama mereka bahwa begitu saya jadi, insya Allah daerah ini akan kita buka. Dan itu benar. Nah, dari 2015, 2016 langsung kita kebut. Begitu selesai pilkada. Nah, sampai dengan desa Dusun Rarak, bagus, alhamdulillah. Listriknya kita koordinasi dengan PLN, air bersih, kemudian sinyal, sehingga pertengahan tahun 2020 semua itu tuntas. 4 jalan tanah, hot mix semua, kemudian jalan air, airnya juga terpenuhi, jalan api, listriknya juga sudah terjangkau semua. Dan sinyal, ya walaupun masih timbul tenggelam, tapi paling tidak itu sudah sangat membantu. Jadi kalau kita dari Taliwang mau pesan sayur pakis, tinggal angkat telepon, mereka antar ke Taliwang. Nah, kalau desa Rarak-Runges ini terdiri dari berapa dusun? Ada 3 dusun. Ada Dusun Rarak, kemudian tempat kita ini Gongdatu, kemudian ditambah dengan Runges. Runges ini yang paling parah karena ada jembatan apa kita bangun kemarin. Ya. Jadi kalau dihitung, aniknya bagus, dihitung jumlah tiang listrik, masih banyak tiang listrik sama kepala manusia. Gitu dia. Tapi bagaimanapun itu kan itu rakyat, jadi hak-hak dasar rakyat seperti 4 jalan tadi itu memang harus kita penuhi. Dan dengan kita penuhi ini semua sektor ini bergerak, termasuk ini. Alhamdulillah. Apa semua dusun ini sudah infrastrukturnya sudah lengkap? Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita saksikan, kita datang tadi kan enak. Tiang-tiang listrik juga sudah, terus sinyal di sini juga ada semua. Nah, bahkan kemarin ya pengalaman saya di dalam membuka akses ke dulu 2 dusun. Ada Dusun Runges, kira-kira masih lagi 1,5 kilo ke sana. Itu masjidnya tidak ada. Roboh semua akibat gempa. Jadi satu malam saya nginap, selesai salat tarawih kita letakkan batu pertama di Runges. Kemudian besoknya setelah sholat subuh kita letakkan batu pertama lagi di desa Dusun Rarak. Dan itu selesai tahun 2019. Selesai kita buat 2 masjid. Alhamdulillah. Dulunya desa Rarak-Runges ini masuk desa terpencil ya, termasuk desa terpencil, dan dia masuk sebelum pemekaran itu masuk ke desa Bangkat Munti. Setelah pemekaran kita buat desa, jadi dia kriteria desa terluar ya, terisolasi iya, kemudian desa terpencil iya.
Nah, jadi 3 sematan ini dulu itu memang disematkan di sini. Sekarang ini baru itu sudah tidak ada lagi sematan itu. Nah, Rarak Rungis keluar dari desa terpencil itu kapan? Desa ternyata jadi samalah statusnya dengan Sejak desa-desa kapan? lain. Sejak kapan? Terhitung tahun 2019. Di akhir pertengahan tahun 2020, pas di akhir masa jabatan pertama. Jadi di KSB sekarang sudah tidak ada desa Tidak ada, dan itu hanya di NTB hanya kita yang tidak ada desa terpencil, terisolasi, terluar, itu sudah ada. Mungkin ada rencana pengembangan ya sebagai destinasi wisata di Ya, Rarak Rungis ini. betul. Ini kan sudah yang jelas lingkungannya sudah mendukung kan. Iya. Ya, ini sudah sangat sejuk. Kemudian spot-spot wisata di sini ada gua, kemudian ada air terjun. Itu akan terus kita kembangkan. Nah, daya tariknya itu di samping kopi, buah-buahan, untuk tanaman-tanaman yang ketinggian, memang kita prioritaskan di sini. Kalau infrastruktur ke air terjun, Itu dari sini kurang lebih kita jalan kaki ini ada 1 kilo, tapi belum apa namanya, masih jalan setapak. Ya, kendaraan kira-kira hanya bisa masuk 500 meter mobil. Yang lainnya kita jalan kaki. Nah, kita juga berharap kepada warga, jadi yang kita minta ini untuk mempercepat ini, mereka buat patok jalan dulu. Dibuat patok, begitu dia sudah selesai patok-patok, artinya orang ikhlas membebaskan lahannya, memberikan lahannya, dibuatkan jalan, baru desa akan bersurat, ini jalan ini sudah tuntas, pembebasannya segala macam, baru daerah akan langsung melakukan pengerasan lah, membuat jalan. Insyaallah. nah ini kan kebun kopinya cukup subur nih Pak Bupati. Ya. Apa ada program ya untuk menjadikan Rarak Rungis ini sebagai pusat tanaman kopi di KSB? Betul. Ya, kita memang ini sudah menjadikan desa ini sebagai produk unggulannya desa ini adalah memang kita sudah tetapkan kopi. Nah ini kan sudah bagus ini. Ya. Produk kopi di Dati Desa Bayu. Rarak Iya, Desa Rungis Rarak. ini. Yes. Nah kalau pasarnya kemana saja nih Pak Bupati? Ya, ini yang kita kemarin kita waktu industrialisasi, sosialisasi, yang ini juga kita ada. Jadi kita kirim, kita jual bebas, masuk juga ke perusahaan aman mineral, melalui koperasi Katala, di Gere-Gere, di mall KSB kita jual semua. Jadi kalau kita ada oleh-oleh, pusat oleh-oleh, kadang-kadang banyak juga yang beli ini. Dan mereka juga menganggap ini bagus. Nah, tapi saya di satu sisi inilah ternyata perbaikan infrastruktur itu kan punya dampak menggeliatnya ekonomi rakyat ini. Dulu kan nggak bisa, ini kan dikemas sendiri, kemudian digiling sendiri di sini. Nah, dulu waktu tahun 2019 nggak ada listrik, secara pribadi saya bantu ini listrik. Bagaimana supaya usaha-usaha seperti ini bisa berkembang. Kita juga berkesempatan berbincang-bincang dengan pengelola kafe apa namanya ini? Kafe wisata kebun kopi Ratu Bayung. Sejak kapan ini ada kafenya? Ada 2 tahun jalan. 2 tahun ya. Tamunya banyak ya? Alhamdulillah, dari sejak buka sampai sekarang alhamdulillah. Biasanya kalau dalam 1 minggu itu dengan 1 hari saja enggak ada tamu. Dari mana saja tamu? Berbagai macam dari daerah, Pak. Kadang dari Lombok, kebetulan misalnya kalau ada tamu dari Jawa-Jawa yang berkunjung ke Teliwang itu, ya biasanya ke sini, Pak. Nah, sebelum ada fasilitas kan jarang orang datang ke sini. Saya Kegiatannya apa waktu itu? Kan ini baru 2 tahun. biasanya sih kita paling rintis kebun kopi itu aja sih. Kalau nggak ada kerjaan di rumah paling ke kebun kopi, ngerintis. Senang nggak banyak fasilitas ini? Alhamdulillah, Pak. Atau paling tidak bersyukur. Siapa yang bantu fasilitas yang ada? Misalnya listrik itu siapa yang bantu? Bapak. Nah, sebut namanya Bapak siapa? Bapak Bupati. Oh, Bapak Bupati. Oh, bukan Ibu Bupati ya? Sama. Oh, jadi sini akses sudah gampang ya? Alhamdulillah. Sudah gampang. Sejak Listrik ada. Sejak itu utama, sejak mulai akses gampang sehingga
ya tamu banyak yang berkunjung ke Desa Rakrongges mulai dikenal. Kebetulan dari hasil alam Desa Rakrongges bisa diekspor gitu, sehingga pendapatan masyarakat bisa bertambah. Kayak contoh mulai sekarang sudah banyak yang tanam jagung karena mudah akses ekspornya. Kopi juga. Nah, selain kopi, apalagi yang rencana tanaman Iya. yang dikembangkan di Tanaman buah-buahan juga kita kembangkan. Ya, vanila, kemudian sang. Nah, itu kita akan kembangkan. Nah, itu yang 2 desa di Selutu sama di desa ini. Kita coba itu kita kembangkan. Terima kasih Pak Bupati atas Baik. waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami, tim redaksi Suara NTB, di atas ketinggian Dusun Gongdatu, Desa Rakrongges, Kecamatan Barangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.